itu masyarakat Jawa jadi menghindari si Banaspati. Mereka tuh jadi kayak bener-bener takut ketemu si Banaspati karena kalau konon katanya mereka ketemu Banaspati, mereka bisa sakit ataupun langsung meninggoy. Dari emang bener-bener meninggoy gitu loh. Halo guys, welcome back. Selamat datang lagi. Ketemu lagi sama aku. Hari ini aku mau bahas Banaspati. Buat kami yang orang-orang Jawa, pasti udah nggak asing banget sama Banaspati ini kan. Jadi sebenarnya aku tuh nggak baru banget tahu sih Banaspati ini karena sempat kejadian juga dan aku nggak tahu itu apa. Ada dentuman besar gitu di rumah jam 12 malam. Terus aku tanya tetangga aku yang masih pada bangun kanan kiri dan mereka tuh nggak ada yang dengar. Ya udah akhirnya ya udahlah aku tulis di grup perumahan dan nggak ada yang notice juga. Tapi besok paginya waktu aku bangun, tetangga aku bilang gini, Kak, jangan-jangan itu Banaspati, Kak, yang meledak di atas rumah katanya. Karena kita masih pada bangun dan kita duduk di lantai, jadi Banaspatinya meledak gitu katanya. Dari semenjak itu aku berpikir apa itu Banaspati? Kok kayak asing ya? Baru denger nama unik itu baru denger gitu. Dan akhirnya aku mencari tahu apa itu Banaspati dan aku memutuskan untuk membahasnya di sini. Yeay, aku akan mengulik asal usul si Banaspati ini. Terus kayak kenapa sih orang-orang bisa percaya sama Banaspati ini, katanya itu santet, guna-guna dan sebagainya. Kita masuk ke sejarahnya dulu ya, seperti biasa. Sebelum kita membahas lebih luas, kita harus tahu dulu asal usul dan sejarahnya. Oke, kita akan bahas dari dua sisi. Yang pertama mau bahas dari sisi mitologi. Jadi kita mau tahu gimana kok bisa orang-orang itu percaya sama yang namanya Banaspati dan mereka benar-benar meyakini hal tersebut. Yang kedua mau bahas juga dari sisi kepercayaan atau mungkin kayak semacam kebudayaan masyarakat di zaman itu ya, kenapa bisa percaya sama yang namanya Banaspati. Nah, kalau dari sisi mitologi ada sebuah mitologi Kasana dari Jawa. Jadi mereka tuh percaya kalau sebenarnya Banaspati itu adalah bentuk murkanya alam semesta. Jadi mereka percaya kalau Banaspati itu bukan hal-hal misterius kayak roh atau makhluk halus yang menjelma jadi bola api, tapi justru mereka berpikir kalau alam semesta itu lagi marah sama manusia, mau ngasih pertanda atau mau kasih semacam kayak jangan macam-macam ya sama bumi, jangan macam-macam sama wilayah ini, lo harus jaga, harus pelihara, jangan ngomong yang aneh-aneh. Jadi mereka itu kalau mau ngasih peringatan sama manusia menimbulkan atau mengeluarkan semacam bola api yang disebut Banaspati. Jadi semenjak itu orang-orang tuh lebih kayak aware sama lingkungannya, sama tempat tinggalnya, dan mereka lebih bersifat baik, sopan dan santun gitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari sisi kepercayaan ya, karena kepercayaan itu tidak selalu mengkaitkan dengan agama ya. Jadi orang-orang zaman dulu jauh banget sebelum zaman Samawi, agama Samawi masuk ke Indonesia kayak Islam, Kristen, Buddha, Hindu, aku nggak tahu sih ya. Pokoknya jauh sebelum itu masyarakat lokal itu percaya sama yang namanya animisme sama dinamisme. Nah, kalau animisme itu adalah bukan sebuah, maksudnya kepercayaan. Mereka tuh percaya segala sesuatu, benda ataupun apapun itu memiliki roh. Jadi mereka benar-benar percaya benda yang hidup ataupun yang mati itu punya roh dan juga punya arwah. Nah, kalau dinamisme ini mereka percaya kalau benda-benda tertentu atau kayak semacam ada benda-benda tertentu yang memiliki roh gitu. Contohnya kayak benda-benda sakral kayak kris dan beberapa hal lainnya yang mereka anggap sakral. Nah, gitu. Jadi kebudayaan dua tadi, animisme dan dinamisme, digabungkan menjadi satu dengan kebudayaan Jawa. Jadi meleburlah kepercayaan tersebut.
Nah, jadi karena kepercayaan animisme dan dinamisme itu dan juga kebudayaan Jawa, mereka tuh percaya kalau sebenarnya makhluk-makhluk itu ataupun alam semesta, setiap makhluk atau setiap roh itu punya yang namanya apa ya, energi api di dalam jiwanya mereka gitu. Jadi ya api itu merupakan kekuatan terbesar gitu. Jadi mungkin setiap orang mereka pikir tuh punya api dalam jiwanya. Jadi kalau misalkan mereka marah ataupun mereka kesel dan mereka ninggoy, jadi api itu bisa berkumpul menyatu dan membalaskan sebuah dendam atau sebuah amarah. Masyarakat dulu tuh benar-benar mikir kalau banaspati itu adalah sesuatu hal yang berbahaya. Itu mau itu dari alam semesta, mau itu dari roh-roh, benda apapun yang ada, itu tetap menakutkan. Bahkan ada juga yang percaya kalau sebenarnya banaspati ini adalah sesuatu hal yang diciptakan sama dewa atau dewi kuno zaman dulu untuk melindungi bumi. Jadi untuk menjaga, untuk orang-orang yang macam-macam seperti yang tadi dibahas itu di awal aku udah kasih tahu kalau mereka macam-macam, mereka akan dapat serangan dari si banaspati ini semata-mata untuk menjaga bumi. Tapi ada juga yang bilang kalau sebenarnya banaspati ini adalah kumpulan roh-roh manusia yang menjadi satu. Lebih tepatnya rohnya itu roh-roh penasaran ya, bukan roh-roh yang apa ya, yang mati penasaran lah pokoknya ya, bukan roh yang biasa-biasa aja gitu ya, pokoknya ada kasusnya gitu ya. Jadi kalau misalkan mereka ninggoy, mereka penasaran atau mereka meninggoy punya dendam, belum merasa pengen apa ya, kok pengen sih, maksudnya belum merasa waktunya dia mati tapi dia mati, itu mereka bersatu berkumpul dan menghasilkan energi api kayak avatar ya. Nah, habis itu mereka bisa menyerang atau melukai orang gitu. Nah, tapi ada juga beberapa yang bilang kalau sebenarnya si banaspati ini dia punya beberapa kekuatan. Buset, kayak avatar beneran ya. Jadi yang pertama dia punya kekuatan api, terus yang kedua air, bumi, enggak bercanda. Yang pertama dia punya bisa mengendalikan api. Yang kedua bisa menciptakan ilusi. Jadi si banaspati ini mungkin bisa mengilusi kayak bikin manusia linglung atau terjebak terus ninggoy atau gimana ya. Terus yang ketiga dia tuh bisa merasuki manusia atau bikin manusia kesurupan kali ya. Jadi orang-orang yang memang ditargetkan atau orang-orang yang mengacaukan bumi pada zaman itu bisa dirasukin sama si banaspati itu. Nah, terlepas dari mitos, mitologi, dan juga keyakinan orang-orang zaman dulu, dari sudut pandang kedewaan, dari sudut pandang manapun itu, jadi pada intinya banaspati itu adalah bola arwah. Jadi kalau orang sekarang itu percaya kalau banaspati itu semacam kayak, mungkin kamu pernah lihat kali ya, kalau kamu pernah lihat coba komen atau ceritain. Mungkin selama ini kamu pernah ngelihat benda itu tapi nggak tahu itu apa, tapi setelah dengar ini kamu jadi tahu. Jadi dia itu bentukannya kayak bola gitu loh, bola kecil besar, nggak tahu ya, mungkin tergantung santetnya kali ya. Kecil besar, dia bentuknya itu bola api, terus dia terbang gitu. Terbang itu ada beberapa orang yang memang kayak nggak sengaja nangkep, ngerekam, ada kelihatan mungkin karena dari kamera jauh jadi kayak kecil gitu, jadi bentuknya kayak bola api gitu ya, biasanya dikirim ke orang untuk melakukan sesuatu yang berbahaya, pokoknya kayak gitu. Wujud dan ciri-ciri banaspati. Nah, kalau orang umum itu kan taunya banaspati itu bentuknya bulat kayak tahu bulat. Nggak, maksudnya bulat kayak bakso. Bukan bakso, bulat ada apinya gitu ya kan. Bulat ada apinya melayang-layang. Ya, jadi tapi sebenarnya ada orang-orang yang meyakini kalau banaspati punya bentuk atau wujud lain. Yang pertama, wujudnya itu manusia, tapi seluruh badannya kebakar, matanya merah, habis itu lidahnya menjalar ya, itulah pokoknya ya, panjang lah ya intinya. Terus ada juga yang meyakini bentuknya itu semacam kayak binatang buas ya, jadi binatang buas seluruh badannya kebakar juga. Ingat guys, jangan lupa banaspati itu identik dengan yang namanya api. Apapun yang menjadi wujudnya selalu terbakar. Ya.
terbakar. Akhirnya jadi hewan-hewannya itu bisa berupa kayak macan, singa, dan seluruh badannya kebakar. Gak cuman itu, ada juga yang meyakini kalau si Banaspati ini tuh berupa pusaran angin gitu ya, pusaran angin. Ya kayak angin puting beliung kali ya. Mungkin karena kita dari jauh ngeliatnya kayak bulet gitu kali ya. Nggak cuma ciri fisiknya aja, Banaspati juga punya ciri-ciri kayak suara. Tadi kan fisik ya, sekarang suaranya Banaspati. Jadi konon katanya Banaspati itu punya suara yang gemuruh-gemuruh gitu. Aku juga nggak tahu nih suara gemuruhnya kayak gimana. Kadang ada suara rauman hewan juga. Mungkin kalau Banaspatinya bentuknya hewan kali ya. Terus aku kepikiran kalau Banaspatinya bentuknya kucing, apakah dia mengeong ya? Kayaknya jadi lucu ya. Enggak. Oke, dia ada yang meraung juga. Terus ada suara ada bisikan gitu loh, kayak berupa bisikan-bisikan gitu. Terus habis itu nggak cuman dari suara aja, ternyata mereka juga kadang mengeluarkan bau ya. Ada yang baunya tuh kayak gosong nyengat banget, ada juga yang baunya itu bau belerang gitu. Aneh banget ya kalau misalkan kamu lagi di rumah terus tiba-tiba cium bau belerang, kan kayak dari mana belerang, sedangkan rumah kamu di tengah kota jauh dari gunung ya kan, nggak mungkin kan, kecuali saudara kamu lagi bawa pulang sabun belerang, bisa jadi. Nah, selain punya ciri fisik, aroma, dan juga buset ini lagi kayak deskripsiin orang ya, ada ciri fisiknya, ada aromanya, ada suaranya. Bener-bener ini si Banaspati. Yang terakhir adalah tempat yang dia sukain. Buset dah. Besok ngedate sama Banaspati nih kayaknya udah tahu banget semuanya ya. Nah, kalau tempat yang dia sukain itu tempat-tempat yang sepi, yang gelap, sunyi. Ayo lo, siapa yang suka pacaran di tempat sepi? Datangin Banaspati, tau rasa loh. Soalnya di sini tuh si Banaspati ini ciri-ciri kan tuh bener-bener suka yang tempat sepi, gelap. Contohnya kayak hutan belantara. Terus apa tuh namanya? Apa itu hutan, temannya hutan. Ini gedung-gedung yang terbengkalai juga tuh dia suka. Di kuburan juga tuh dia suka. Jadi apalagi kalau misalkan dia lagi berkeliling patroli dan dia ngelihat ada manusia yang lagi berbuat jahat atau berniat untuk bikin dosa. Kayak aku bilang tadi, cari tempat gelap buat pacaran. Ngeri loh. Iya, dia bisa ngeganggu. Dia biasanya ngeganggu manusia itu, dia bisa bikin kejang-kejang gitu ya, kayak keserupan, penyakitan, dan yang paling parahnya katanya sih bisa bikin ninggoy. Aku nggak tahu sih ya. Cuman memang ada beberapa konten yang cukup viral juga tuh di TikTok. Aku lihat ketika mereka dengar suara dentuman, katanya mereka langsung cuci tangan pakai air keran. Aku nggak tahu sih ya kenapa mitosnya kayak harus bikin bunyi-bunyian gitu sih katanya. Peranan Banaspati di kebudayaan Jawa. Apakah si Banaspati ini salah satu dari kebudayaan yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah peristiwa penting kayak sejarah mungkin atau pengetahuan? Mari kita bahas. Kalau melihat peranan Banaspati dalam masyarakat Jawa, dalam cerita-ceritanya mereka itu, sebenarnya Banaspati ini bisa dikatakan suatu hal, suatu unsur atau suatu makhluk yang sangat baik sekali, karena dia itu menjaga ekosistem atau keseimbangan ya. Jadi si Banaspati di zaman dulu itu benar-benar seperti yang dikirim dewa untuk turun ke bumi untuk menjadi kayak penegak keadilan mungkin ya. Jadi banyak orang-orang yang benar-benar bersifat baik, menghindari hal-hal jahat ataupun hal-hal kriminal. Nah, jadi karena hal tersebut, si Banaspati ini jadi sesuatu hal yang dipertimbangkan atau dipertanyakan lagi nih. Sebenarnya dia itu baik atau enggak? Karena pada saat itu masyarakat Jawa jadi menghindari si Banaspati. Mereka tuh jadi kayak benar-benar
takut ketemu si Banaspati, karena kalau konon katanya mereka ketemu Banaspati, mereka bisa sakit ataupun langsung meninggoy. Dari emang benar-benar meninggoy gitu loh. Jadi mereka benar-benar menghindari tempat-tempat yang sepi, menghindari tempat-tempat yang memungkinkan si Banaspati itu akan lewat atau akan melintas gitu ya. Kayak hutan-hutan belantaran, kayak rumah-rumah angker, pokoknya tempat-tempat angker, apalagi kalau udah malam hari. Mungkin ini kali ya sebabnya kenapa orang-orang zaman dulu itu kalau udah habis maghrib nggak akan keluar sama sekali. Biasanya kalau di zaman dulu tuh, atau nggak zaman-zaman dulu banget sih ya, di sekitar tahun 2000-an, 2000 ya 2000-an lah ya, sebelum tahun 2020 ke atas ini, masih zaman-zaman percaya atau kental banget sama yang namanya mitos. Orang-orang di jam 6 atau sesudah maghrib tuh biasanya mereka benar-benar nggak akan ada yang keluar. Mereka akan bilang pamali keluar malam-malam. Mungkin karena salah satunya hal ini juga ya. Terus habis itu si Banaspati ini juga, dia tuh kayak mungkin patroli kali ya bahasa sekarang. Jadi dia suka keliling ngeliatin orang-orang. Jadi orang-orang yang punya niat-niat jahat, orang-orang yang punya hal-hal, jadi dia tuh kayak menumpas sifat-sifat orang-orang yang kriminal, orang-orang yang korup. Dan kalau misalkan ada yang mau bakar hutan juga dia bisa kayak langsung marah gitu. Jadi semenjak ada si Banaspati ini, masyarakat yang ada pada zaman itu tuh jadi kayak benar-benar menjunjung tinggi yang namanya moralitas, etika, sopan santun. Apakah masyarakat zaman dulu sopan santun gara-gara Banaspati? Wow, kalau memang seperti itu, mari kita bangkitkan kembali saja Banaspati ini. Karena sopan santun sekarang sudah banyak yang pudar dan menghilang ya guys. Gitu sih katanya. Jadi kayak mereka tuh mau bersifat sopan santun, menjauhi segala kriminal, sifat-sifat yang serakah. Pokoknya mereka tuh harus berlaku baik biar nggak ketemu sama si Banaspati gitu. Maksudnya kayak walaupun mereka nggak keluar malam, tapi Banaspati itu bisa merasakan aroma-aroma orang-orang yang kikir, yang mau berbuat jahat gitu. Jadi bisa keciduk tuh sama si Banaspatinya. Jadi orang Jawa dulu tuh ya percaya kalau si Banaspati itu memang tugasnya untuk menjaga desa, untuk melindungi orang-orang dan menegakkan moralitas. Tapi di sisi lain atau di kepercayaan lain ya, masih di lingkup Jawa juga, ada yang percaya kalau si Banaspati ini sebenarnya aku bingung ya nyebutnya, seorang kah, sesosok aja kali ya. Jadi mereka percaya kalau Banaspati adalah sesosok makhluk atau energi yang melindungi sebuah desa, sebuah perkumpulan atau sebuah kelompok. Jadi karena Banaspati ini tuh mereka sering mengusir makhluk-makhluk jahat atau roh-roh jahat yang mau datang menyerang desa tersebut. Jadi konon katanya si Banaspati ini kayak melindungi desa itu. Aku memikirkan seperti apa Banaspati melindungi mereka dari dari makhluk halus itu. Apakah berperang seperti hero-hero atau bagaimana ya? Ya kurang lebihnya seperti itulah ya, dari sumber yang aku sudah dalami. Ya. Jadi karena mereka merasa berterima kasih sama si Banaspati, akhirnya mereka bukan menyembah ya, kayak memberikan sesajen atau memberi kayak semacam rasa syukur, rasa terima kasih sudah dilindungin, sudah dijagain sama si Banaspati, dan akhirnya mereka memberikan sesajen, seserahan sama si Banaspati tersebut. Karena Banaspati itu nggak selalu baik, dia juga kadang-kadang nyebelin. Ya, ada beberapa cara atau trik-trik yang orang zaman dulu lakukan untuk menghindari si Banaspati. Ini dia trik-triknya. Kalau cara menghindari Banaspati ini ada 3 cara di sini. Sebenarnya Banaspati ini kan memang diketahui sangat kuat, sangat super power. Enggak ya. Ya maksudnya dia tuh dipercaya memiliki kekuatan yang besar, dia kuat gitu. Tapi ternyata sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sama kayak si Banaspati ini, sekuat-kuatnya dia juga punya kelemahan ya guys, kecuali Tuhan, karena dia adalah yang maha kuasa dan maha esa. Ya,
kesana-sana sih jauh banget ya. Jadi orang zaman dulu tuh melakukan beberapa tata cara. Yang pertama, berdoa dan membaca doa. Berdoa, membaca doa sama aja ya. Jadi orang-orang zaman dulu tuh mereka berdoa. Yang pertama kayak mereka berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya zaman tuh mungkin udah ada kepercayaan juga ya sama, mungkin bukan zaman dulu, maksudnya zaman itu sudah mulai masuk yang namanya kepercayaan. Jadi mereka mulai membacakan doa-doa dari agama mereka, dari Tuhan gitu. Pokoknya mereka minta pertolongan sama Tuhan. Ada juga yang berdoa dan merapalkan mantra, meminta pertolongannya sama leluhur, sama roh-roh leluhurnya. Terus yang kedua, mereka tuh melawan si Banaspati pakai jimat. Orang zaman dulu tuh percaya banget sama yang namanya jimat, dan jimatnya tuh macem-macem. Ada kris, ada juga tombak, bahkan ada juga yang pakai batu akik sebagai jimatnya mereka. Jadi benda-benda ini tuh yang mereka gunakan untuk melawan si Banaspati tersebut. Nah, nggak cuma benda-benda tadi, juga ada beberapa jimat-jimat lain yang diyakini mampu atau bisa melawan Banaspati, kayak potongan tumbuh-tumbuhan gitu, tumbuh-tumbuhan tertentu, atau potongan ayat gitu, atau kayak mantra-mantra gitu, atau kayak akar-akar yang diyakini bisa melawan si Banaspati. Nah, yang terakhir mereka bisa melakukan yang namanya ritual. Biasanya ritual ini tuh mereka lakukan kalau ada yang kesurupan, yang kemasukan maung gitu ya. Kalau misalkan mereka kesurupan Banaspati atau dirasukin, mereka biasanya cenderung membuat sebuah ritual. Nah, jadi ritualnya ini biasa ada dupa, kemenyan, sama sesajen. Jadi setelah itu mereka berdoa, merapalkan merapalkan mantra kepada roh leluhurnya lagi. Jadi kayak mereka minta tolong sama roh-roh leluhurnya untuk mengeluarkan si Banaspati dari dalam tubuhnya manusia yang kena kesurupan. Terlepas bisa atau enggaknya kayak si Banaspatinya keluar atau enggaknya itu tergantung sama kepercayaan masing-masing, dan juga sama pengalaman atau udah jangka terbang ya, sepak terjang. Asik, gila, keren banget bahasanya. Ya, jadi kayak ya udah kembali kepercayaan masing-masing aja. Itu orang beneran kesambet Banaspati, ditempelin jimat batu keluar beneran, itu beneran apa gimana kagak tahu dah ya. Pokoknya zaman itu kayak gitulah cara-cara yang mereka tahu untuk melepaskan si Banaspati ini. Nah, itu kan kita udah bahas dari sisi zaman dulu. Gimana sih Banaspati, dibahas dari sisi mitologi, kepercayaan, terus ciri-ciri fisiknya si Banaspati, suaranya, ya kan, semuanya detail kita udah bahas. Terus kayak gimana pengaruhnya dia di kehidupan orang Jawa zaman dulu, kok bisa orang-orang itu setakut itu sama si Banaspati. Ada yang mikir si Banaspati itu sebenarnya baik, ada yang mikir kalau dia itu juga jahat. Ya kembali lagi ke kepercayaan kita masing-masing kayak gimana.